Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Habib Kataullah dengan NIM terakhir 092 akan menjelaskan tentang desain jaringan data center. Buat video tentang pembuatan desain jaringan data center yang melayani web server, database server, DNS server, storage server, dan network distribusi yang baik internet maupun intranet dengan Microsoft Visio dan diupload di channel YouTube yang telah ditentukan pada playlist desain jaringan data center. Silakan berikan deskripsi singkat dan jangan lupa deskripsi juga diberikan nama dan NIM mahasiswa yang upload, durasi waktu video 5-15 menit. Software yang dapat digunakan untuk perekaman seperti Camtasia Studio, KineMaster, dan lain-lain. Setelah berhasil upload di YouTube, link YouTube akan di-attach ke Classroom bagian tugas. Tambah buat link, lalu tekan tombol tanda setelah selesai. Oke. Sebelum itu kita harus mencari apa itu data center. Mengenal apa itu data center dan seluk-beluknya. Pernah mendengar istilah data center? Apakah Anda sudah mengetahui apa itu data center? Secara umum, pusat data atau yang lebih dikenal dengan istilah data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya, pusat data juga berhubungan dengan satu daya radudan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Setelah itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center, terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa, pendingin, sistem satu daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek berikut ini. 1. Aspeknya, pusat data ditempatkan di lokasi yang aman serta memenuhi syarat bangunan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Kedua, dilindungi dengan adanya sistem cadangan untuk sistem satu daya serta pengatur suhu dan komunikasi melalui data. Ketiga, tata kelola standar pusat data harus diterapkan. Untuk memahami apa itu data center, Anda bisa menggunakan WordPress sebagai contoh. Jika Anda memiliki blog atau suka membaca blog, apa Anda sudah mengenal apa itu WordPress atau yang disingkat sebagai menjadi WP? Dengan sekitar 5,5 juta pengunjung setiap tahunnya, data diambil pada tahun 2008. Apalagi 2022, makin banyak. Tentu saja WordPress memiliki lebih dari satu pusat data. Pusat datanya yang ada berada di Illinois dan ada yang berada di Dallas, Amerika Serikat. Ingin tahu lebih banyak soal apa itu data center, manfaat, serta kriteria pusat data yang baik? Yuk simak artikel di bawah ini. Dalam membangun infrastruktur IT, data center adalah hal yang menjadi prioritas utama sebagai salah satu persyaratannya. Saat ini, data center sering dilihat sebagai parameter bisnis, bukan hanya fasilitas eksternal sebagai penyimpan informasi atau model operasi bisnis. Bagi perusahaan dengan bisnis yang besar, pusat data menjadi fungsi vital dalam proses operasinya. Saking vitalnya, setiap ada gangguan pada sistem operasi data center, bisnis akan mengalami penurunan yang signifikan, apalagi jika bisnis tersebut tidak memiliki cadangan yang efisien. Dalam infrastruktur IT, data center juga memiliki fungsi sebagai prinsipal repositories yang mencakup segala macam kebutuhan seperti subsistem penyimpanan, networking switcher, server, router, firewall, hingga pemasangan kabel dan rak untuk mengatur segala peralatan IT. Nah, seperti ini. Seperti penjual minuman yang di Indomaret, bukan? Hal yang perlu diperhatikan dari data center, setelah memahami apa itu data center, mari kita lanjut ke lainnya. Agar data center dapat berfungsi dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah sumber daya listrik, keamanan,
sistem pemrosesan dan penyimpanan, bandwidth, dan keempat ini adalah hal-hal yang harus dilakukan agar data center berfungsi dengan baik. Kriteria data center. Untuk memahami apa itu data center, ada baiknya juga kita harus mengetahui tujuan dan kriterianya. Pada dasarnya, tujuan data center adalah untuk memudahkan kita dalam mengakses data dengan kecepatan yang stabil dan aman dari gangguan. Untuk memenuhi hal tujuan tersebut, data center harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Lokasi data center. Pastikan pusat data ditempatkan daerah yang aman dari banjir, gempa bumi, longsor, atau daerah-daerah yang sekiranya berbahaya. Kedua, kendala dalam pengaksesan. Bagi para penggunanya, kendala pusat data dalam mengakses data amatlah penting. Seperti halnya kecepatan jaringan internet fiber optik. Pengaturan efisiensi juga mempengaruhi kinerja dan keandalan data center. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas. Dalam memberikan layanan yang terbaik pada pelanggannya, pusat data biasanya memiliki fleksibilitas yang menjadi daya tariknya. Contohnya, mengatur skala penggunaan server, struktur desain data server yang efisien, serta penggunaan perangkat pada data center harus diperhatikan. Oke, selanjutnya dari Microsoft Visio. Oke, baik. Kita menggunakan PC 1, PC 2, lalu router 1, router 2, lalu database server, web server, storage server, dan DNS server. Router 1 akan menghubungkan dari database server ke storage server. Oke. Lalu web server akan dihubungkan ke DNS server. Lalu router 2 akan menghubungkan dari PC 1 ke PC 2. Semuanya telah terdistribusi menggunakan kabel-kabel one-way data connection. Oke, lalu kita akan menghubungkan dari network simbol 3D ke dalam mencarinya network location 3D, lalu kita berikan cloud di atas, lalu kita hubungkan menggunakan pointer tool hubungan storage server ke router 1. Oke. Lalu menggunakan konektor router 1 dihubungkan ke cloud atau internet. Baik. Kita beri kata sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.